Halo Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribuners. Sejumlah berita terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. OKP Kota Ambon gelar aksi tolak kenaikan BBM, mulai dari Gong Perdamaian ke kantor DPRD Maluku. Saya persilakan kepada moderatornya. Usai menggelar aksi unjuk rasa di depan Gong Perdamaian Ambon, masa aksi yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bergerak menuju gedung DPRD Provinsi Maluku, Rabu 13 April 2022 siang. Terpantau, para mahasiswa tersebut berbaris hingga mengular di sepanjang jalanan menuju kantor DPRD Maluku dengan iring-iringan satu unit mobil polisi. Mereka bertolak ke kantor DPRD Maluku usai berkumpul dan melakukan orasi di ruas Jalan Slamet Riyadi, Sirimau, Kota Ambon. Meskipun kondisi cuaca di Kota Ambon sedang terpantau hujan deras, mereka tetap melakukan long march menuju kantor Wakil Rakyat. Dengan menggunakan bendera organisasi hingga alma mater untuk menutupi bagian kepala sembari terus berjalan menuju kantor DPRD. Akibatnya lalu lintas di beberapa ruas jalan pun harus tersendat sementara. Setidaknya terdapat 4 ruas jalan yang berisiko tersendat hingga terjadi kemacetan parah. Keempat ruas jalan tersebut antara lain Jalan Slamet Riyadi, Jalan Tulu Kabesi, kawasan Batu Merah, dan jalanan menuju Karang Panjang Ambon. Diketahui para mahasiswa itu menyuarakan 3 poin tuntutan, antara lain kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite, kenaikan Pertamax, dan melonjaknya harga sembako di seluruh Indonesia. Sehingga kita semua satu komando untuk menolak BBM, untuk menolak kenaikan. Tidak pernah luntur, abang sopir, gas sedikit lagi, dan terlalu jauh daripada masak. Demo di gedung DPRD Maluku sempat terjadi gesekan antar sesama demonstran. Di tengah demonstrasi penolakan kenaikan dan kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di Kota Ambon berlangsung, terjadi gesekan antar massa aksi di depan gedung DPRD Kota Ambon, Rabu 13 April 2022. Pantauan tribunambon.com di lapangan pukul 14.55 waktu Indonesia Timur. Gesekan terjadi lantaran beberapa pihak di antara massa aksi ingin seluruh demonstran masuk. Namun beberapa lainnya hanya menginginkan perwakilan DPRD Maluku yang keluar menemui mereka. Perdebatan demi perdebatan pun terjadi antar golongan OKP yang terlibat dalam aksi tersebut. Bahkan sempat terjadi saling dorong antar sesama peserta demonstran. Hingga Wakil Ketua DPRD Maluku, Asis Sangkala, memberikan solusi kepada para massa aksi untuk hanya 3 perwakilan masing-masing OKP yang dipersilahkan masuk. Namun setelah dipersilahkan masuk, rupanya kekacauan antar massa aksi masih terjadi di depan teras gedung Wakil Rakyat itu. Beberapa kali terjadi saling lempar botol air mineral di antara massa aksi. Saling dorong hingga adu jotos antara beberapa anggota OKP pun tak terhindarkan. Hingga salah satu peserta aksi harus ditarik dari kerumunan lantaran menjadi pemicu keributan yang terjadi. Sebelumnya sebanyak 6 OKP di Kota Ambon telah berkumpul di Monumen Gong Perdamaian Kota Ambon, tepatnya pada pukul 9 pagi. Keenam OKP tersebut menyuarakan terkait kenaikan harga BBM jenis Pertamax dan kelangkaan BBM Pertalite serta kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Diketahui organisasi yang terlibat dalam aksi kali ini yakni PMII, HMI, GMNI, KAMI, IMM, KMHD di Kota Ambon.
Pendemo sebut Luhut Panjaitan hancurkan karakter Maluku di mata investor. Mahasiswa di Ambon menggelar aksi di depan kantor DPRD Maluku Rabu 13 April 2022. Para mahasiswa yang terdiri dari 6 OKP Cipayung Plus di Kota Ambon itu menyampaikan sejumlah tuntutan termasuk mendorong pembangunan lumbung ikan nasional. Dalam orasinya, perwakilan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI, Firdaus Moni mengatakan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan telah menghancurkan karakter bumi raja-raja. Ia mengatakan asumsi yang dikeluarkan Jenderal Bintang 3 itu tak berdasar. Hal itu juga membuat para investor yang awalnya ingin berinvestasi di LIN justru lari. Luhut juga disebut tidak punya wewenang untuk mengeluarkan statement seperti itu. Untuk itu, para massa aksi mendesak agar orang-orang yang saat ini duduk di kursi DPRD untuk memperjuangkan proyek strategis nasional tersebut. Sebagai wakil rakyat, Moni menyebut anggota DPRD harusnya punya andil yang besar agar mega proyek itu segera terrealisasi. Provinsi Maluku dapat menerima aspirasi kami. Perlu Bapak-Bapak Ibu sekalian mengetahui, Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi Maluku adalah bagian dari representasi rakyat Maluku. Oleh karena itu, sepatutnya pimpinan dan semua anggota DPRD turut berpartisipasi dengan kami masyarakat kelompok civil society untuk sama-sama menyuarakan kepentingan Maluku di kancah nasional. Hari ini kita membawakan satu misi bersama orang Maluku, yaitu suksesinya lumbung ikan nasional dengan mendapat di Provinsi Maluku. Hari ini kenapa kami berdiri di sini untuk bagaimana menyampaikan aspirasi kami terkait dengan kebijakan partisipasinya. Jawab keluhan demonstran, aksi Sangkala pastikan Komisi 2 telah menghadap BPH Migas. Sektor wilayah Pulau Ambon dan Pulau Wakil Ketua DPRD Maluku, Asis Sangkala memastikan telah mengirim Komisi 2 ke BPH Migas. Hal ini untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa BEM dan OKP Cipayung Plus Kota Ambon. Ia menerangkan kehadiran Komisi 2 di sana untuk mempertanyakan terkait kenaikan harga BBM jenis Pertamax dan kelangkaan Pertalite. Pasalnya, pasca kenaikan Pertamax itu, konsumen Pertamax kini beralih ke Pertalite dan terjadilah kelangkaan Pertalite. Diberitakan sebelumnya OKP Cipayung Plus berunjuk rasa di depan kantor DPRD Maluku Rabu 13 April 2022. Senin kemarin ya? Ya Pak, Selasa kemarin ya, tanggal 11. Dan DPR sudah bergerak cepat. Hari ini DPR sudah mengirim Komisi 2 bersama pimpinan untuk bertemu dengan BPH Migas membicarakan masalah kelangkaan BBM, baik minyak tanah dan Pertalite yang memang kuotanya informasinya turun, dan ini pasti sangat berdampak pada kelangkaan jika tidak dikelola dengan baik. Apalagi setelah Pertamax naik, masyarakat sudah mulai mengeluhkan akan kelangkaan Pertalite di lapangan. Semua pihak akan sangat terpukul, bukan hanya transportasi, tapi kami juga mendapat informasi nelayan dan lain sebagainya juga mengeluh tentang kelangkaan BBM ini. Yang kedua, kami juga akan meneruskan sikap dari mahasiswa terkait dengan kondisi politik negara, isu pemilu ditunda dan Pilpres Presiden 3 periode. Walaupun kita menyambut baik, sudah ada jawaban resmi dari Presiden, namun tetap aspirasi masyarakat ini akan kami teruskan untuk menjadi suatu warning kepada pemerintah dan dalam hal ini semua pihak yang selalu menggaungkan isu ini untuk berhenti, bahwa rakyat banyak tidak setuju dengan wacana ini. Dan tentang LIN dan Ambon Newport, kami juga akan melanjutkan kepada pihak-pihak terkait, dan juga diskusi-diskusi tentang ini terus kita lakukan baik dengan pemerintah provinsi. Tribuners, kita beralih ke berita lainnya.
Pelni prediksi puncak arus mudik di Pelabuhan Ambon mulai 17 Kita ulangi Tribuners. Pelni prediksi puncak arus mudik di Pelabuhan Ambon mulai 17 April 2022. PT Pelni Cabang Ambon memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2022 di Pelabuhan Yosudarso akan dimulai pada 14 April mendatang. Demikian disampaikan Kepala Operasional Pelni Ambon, Muhammad Assagaf. Menurutnya pada H-15 jelang Lebaran nanti, penumpukan penumpang kemungkinan mulai terlihat. Ia menjelaskan untuk arus mudik di Ambon biasanya terjadi hingga H-15 setelah Idul Fitri. Untuk mengantisipasi arus mudik tersebut akan ada 9 kapal yang beroperasi melintasi Yosudarso Ambon. Sejumlah kapal perintis juga akan tetap dikerahkan menjelang Hari Raya Umat Muslim itu. Ia pun mengingatkan untuk para calon pemudik untuk lebih dulu melakukan vaksinasi COVID-19 lengkap jika tak ingin lagi diminta hasil negatif tes PCR. Saat keberangkatan, penumpang juga diminta agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan, agar ketika sampai di kampung halaman tidak membawa virus atau penyakit dari kota domisilinya. Khusus Ramadan, pasar takjil hadir di Mardika Ambon. Makanan takjil paling dicari selama bulan puasa. Tak salah bila banyak bermunculan tempat jualan takjil dadakan di banyak tempat. Salah satunya di seberang terminal angkutan kota atau Angkot Tulehu di Pasar Mardika Ambon. Salah satu pedagang, Mama Jana, mengakui jualan takjil ini hanya dibuka saat Ramadan, mulai dari pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Biasanya tempat tersebut digunakan menjual rempah-rempah dapur. Pantauan tribunambon.com, Rabu 13 April 2022 pukul 15.15 waktu Indonesia Timur. Sebanyak 7 lapak dagangan takjil sudah berjejer berjualan. Tak tanggung-tanggung, takjil yang dijual cukup lengkap, mulai dari minuman segar pelepas dahaga saat berpuasa dan beraneka ragam makanan, termasuk panganan tradisional seperti kue Hercules dan asida. Harganya pun tak kalah jauh beda dengan pasar takjil di tempat lain, mulai dari Rp1.500 hingga Rp5.000 untuk aneka ragam kue. Pasar dadakan ini pun bisa menjadi salah satu pilihan bila berada di Pasar Mardika Ambon. Ini ada yang jual apa ini namanya? Tapi kayaknya saya mencari kue janda, tidak ada kue janda, padahal itu favorit saya. Ini lumayan lengkap, ada Hercules, gogo, cider, nasi-nasi juga ada. Jadi kalau Tribuners yang mau berbuka ataupun tidak berbuka bisa membeli kue di sini. Kalau tidak sempat untuk ke tempat lain. Ini biasanya mereka jualannya di Batu Merah atau ya ada beberapa yang jualnya di Batu Merah. Terus karena untuk bulan puasa jadi mereka pindahnya ke sini sebenarnya. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 13 April 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat menunggu waktu berbuka puasa bagi saudara Kota Ambon yang menjalankan Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.